Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini kali ini kita akan membahas mengenai SKP dan Dupak untuk terapis gigi dan mulut. Kalau dulu sebutannya perawat gigi ya. Sekarang dengan adanya Permenpan yang baru, sebutannya berubah namanya menjadi terapis gigi dan mulut. Oke, sebelum lebih jauh melangkah ke teknis penggunaan aplikasi SKP dan Dupak untuk terapis gigi dan mulut ini, mari kita lebih dahulu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih bisa berjumpa ya, walaupun sebenarnya secara tidak langsung kita berjumpa ya. Jadi hanya ibaratnya saya hanya sendiri yang ngomong oceh ya, cuma saya anggap kita melakukan pertemuan dan mudah-mudahan bisa mendapatkan berkah. Kemudian tak lupa juga kita sampaikan salawat dan taslim kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan memperbanyak ya, sering-sering bersalawat kepada beliau, kita bisa mendapatkan syafaatnya, syafaat Rasulullah, dan mudah-mudahan kita bisa dimasukkan ke dalam jannah ya, dan kita bertemu di sana. Amin amin ya rabbil alamin. Oke, langsung saja ya. Di sini di season kali ini saya akan berbagi aplikasi ya untuk SKP dan Dupak. Nah, di sini ada bidan, ada tenaga farmasi, perawat dan terapis gigi. Nah, yang ketiga di atas ini saya sudah bagikan kepada teman-teman ya. Aplikasinya sekarang saya mau berbagi untuk yang terapis gigi. Oke, langsung ya. Jadi langsung saja kita eksekusi ya. Nah, di sini sebelumnya saya buka dulu Permenpannya ya, nomor 37 tahun 2019. Oke. Saya buka dulu peraturannya. Jadi ini adalah juknis ya untuk terapis gigi dan mulut. Nah, di sini ada uraian tugasnya. Ini kategori persiapan pelayanan, kemudian ada kategori sub judulnya pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Kemudian apalagi? Oke, habis ya. Jadi itu untuk kategori ini, untuk kategori perawat terampil, terapis gigi terampil, yang mahirnya ada di bagian bawah. Oke, kemudian lanjut, saya jelaskan sedikit lagi. Di sini contohnya ya, uraian tugasnya melakukan penyusunan rencana kerja bulanan 0,02 untuk terapis gigi terampil. Sorry, ini terblok semua. Kemudian untuk yang sama, cuma nilainya angka kreditnya untuk mahir 0,004. Kalau di atas 0,002 untuk mahir, sedangkan untuk penyeliannya nih dengan urtuk yang sama 0,008. Jadi ini 0,002 terampil, mahirnya 0,004 dan 0,008 untuk penyelia. Nah, di sini juga ada yang ini. Kemudian lanjut melakukan penyusunan rencana kerja tahunan ya. Ini sama urtuknya, cuma untuk angka kreditnya ini ya. Nih di samping. Oke. Kemudian ini yang ketujuh, melakukan penyusunan dan pengajuan kebutuhan obat 0,004 untuk mahir. Sedangkan untuk terampil dan penyeliannya itu enggak ada. Jadi teknisnya kalau umpamanya urtuk nomor 7 ini akan dilaksanakan oleh terapis gigi terampil, maka 0,004 ini dikalikan 80%. Artinya apa? Dari nilai 0,004 ini hanya
80% yang bisa dicaplok dari sini. Berbeda kalau umpamanya kategori mahir mau melakukan tindakan untuk nomor 7 ini, kemudian dengan angka kredit ini, maka dia bisa mencaplok semuanya 100%. Paham ya? Jadi ketika pangkat yang di bawahnya lebih rendah mau melaksanakan ini hanya bisa mengambil 80%. Ketika pangkat di atasnya si mahir ini lebih tinggi mau melaksanakan urutan tegas ini, maka dia bisa mengambil semua nilai ini 100%. Seperti itu ya teknisnya di juknisnya, di penjelasannya ada bagian atas. Jadi aplikasi saya itu seperti itu. Jadi nanti teman-teman kalau bertanya, Bang tolong dong bikinkan fungsional terapis gigi untuk terampil yang kategori mahir atau penyelia. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi aplikasi saya itu udah semuanya satu set mulai dari terampil, mahir, dan penyelia, udah ada semua. Jadi saya contohnya ya, langsung saya ke perkenalkan aplikasi saya. Ini saya open dulu. Oke, ini dia. Oke, loadingnya. Oke, sudah ya. Tadi loadingnya agak lama. Oke, di sini saya sudah buatkan database. Nah, ini untuk D3-nya. D3-nya itu kategori terampil. Terampil itu terdiri dari terampil, mahir, dan penyelia. Berbeda kalau untuk kategori S1 atau D4 ya, strata 4 itu kategorinya ahli, ahli pertama, ahli muda, madya, dan utama. Itu kategorinya ya. Oke. Jadi ini sudah ada semua ya, teman-teman bisa lihat ini database-nya untuk ada kategori terampil, mahir, dan penyelia. Jadi jangan minta dibikinkan, Bang tolong dibikinkan yang untuk terampil, tolong dibikinkan untuk yang mahir, tolong bikinkan untuk penyelia. Jadi aplikasi ini sudah satu set mulai dari D3 sampai 1 dan semua berdasarkan tingkatannya masing-masing di sini. Jadi ini udah database-nya, berarti ini udah include semua ya aplikasinya. Saya jelaskan sekali lagi, ini udah include semua tingkatan ya. Oke, kemudian untuk urtuknya ya. Nah, di sini tadi saya sudah jelaskan ya. Ini rencana kerja bulanan, melakukan penyusunan rencana kerja bulanan. Ini 0,002, 0,04, 0,008. Nah, di sini ya, perencana bulanan, terampil 0,002, mahir 0,008, penyelianya 0,008. Ya, sama dengan ini yang tahunan. Nah, sama juga ini yang tadi yang seharusnya bagian ke-7 ya. Nah, di sini. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini nilai aslinya ya, melakukan penyusunan dan pengajuan kebutuhan obat. Nah, ini melakukan penyusunan dan pengajuan kebutuhan obat. Itu nilai aslinya untuk mahir 0,04 di sini. Jadi sini saya entrykan 0,004 untuk mahir. Ketika yang di bawahnya mau ngerjain nilai ini, angka kerja urtuk ini dengan nilai dasar ini, maka dia hanya bisa mencaplok 80% karena dia di bawah daripada mahir. Berbeda kalau di atas mahir, artinya si penyelia mau melakukan kegiatan ini, maka dia bisa mencaplok semua nilai ini 100%. Seperti itu semuanya metode cara kerja aplikasi ini ya. Oke. Kalaupun ada kekeliruan angka kredit nantinya teman-teman lihat di sini, teman-teman bisa perbaiki karena ini filenya saya nggak kunci. Sengaja saya nggak kunci supaya teman-teman bisa perbaiki. Kalau saya ada salah input nilai dasar. Jadi yang merah ini adalah nilai dasar aslinya ya. Oke. Lanjut ya. Sudah semua ya. Saya jelaskan sedikit untuk ini artinya ini database ya. Jangan di delete, ini database. Ini semua ini adalah database. Database urutan kegiatan dan angka kreditnya. Kemudian tampilan berikutnya ya, database ID. Identitas. Nah, di sini
saya apa namanya, oh sorry, ini saya belum ganti. Ini nanti saya ganti, ini yang warna kuning nanti saya gantikan pasalnya. Saya ganti sekarang ya biar enggak lupa. Ini saya copy, pindahin ke sini, paste, enter. Ini saya bikin dulu ya. Oke, udah. Oke, coba kita cek di lampiran semesternya, benar nggak sesuai. Oke, benar ya, terhapus gigi dan mulut nih lampirannya. Nanti seperti ini tampilannya ya. Nah, di dupaknya juga oke, udah benar ya. Lanjut ya, kita kembali ke database. Nah, di sini untuk pengisian di sini ini ada tahun penilaian ya. Artinya tahun kapan ini kita buat SKP-nya. Umpamanya tahun ini, maka di sini dientrikan 2020. Kemudian kalau untuk pertama kali bikin tahun pertama, maka di sini ditulis update 1. Di sini ada opsi pilihan ini. Ini kalau ketika diklik di sini kemudian muncul ada tanda panah ke bawah begini, berarti itu ada opsi pilihan. Nah, untuk per tahun pertama ditulis update 1 untuk tahun pertama ya. Nanti tahun kedua pilih ini. Itu untuk tahun berikutnya. Nah, kita contohkan untuk tahun pertama ya. Nanti tahun kedua ada gunanya, nanti di video berikutnya baru saya jelaskan ya fungsinya. Oke, lanjut. Untuk ini di sini umpamanya contohnya di puskesmas ya. Jadi ini bisa untuk puskesmas dan bisa untuk rumah sakit ya. Nah, ini saya contohkan untuk di puskesmas. Ini diisikan oleh kepala dinas, kemudian di sini kepala puskesmas ya. Sampai di situ dulu. Ya, jadi jangan di sini kepala puskesmas, kemudian di sini KTU. Salah ya. Jadi di sini kepala puskesmas, pimpinan puskesmas, pimpusnya, kemudian di sini di sini kepala dinasnya, kemudian di sini kepala puskesmasnya. Kenapa bisa seperti itu, Bang? Nah, jadi di sini saya mau jelaskan bahwa berdasarkan ini Kemenkes ya, Permenkes 49 tahun 2016 nih, Pedoman Teknis Perorganisasian. Nah, ini di halaman 36 UPTD itu di bawah naungan langsung kepala dinas instruksinya. Makanya di sini harus kepala dinas, kemudian di sini pimpus. Paham ya mengapa seperti itu? Jadi nggak perlu diperdebatkan lagi soal teknis seperti ini. Berbeda halnya kalau umpamanya pimpusnya itu tidak definitif, non definitif ya, bukan pejabat yang dilantik, artinya dia PLT atau PLH, walaupun sebetulnya dia di bawah langsung, UPTD itu di bawah langsung oleh kepala dinas, cuma karena pimpusnya tidak definitif, maka di sini jangan diisi, yang diisikan di sini. Nah, contohnya namanya umpamanya, sorry ya kalau ada namanya sama, umpamanya namanya Bakso Prayogo ya, Bakso Prayogo. Ini sorry ya, ini hanya contoh aja. Bakso Prayogo dengan NIP sekian. Ini contoh aja ya, ini jangan, karena saya malas saja ini apa. Nah, di sini ada pertanyaan, atasan langsung saya adalah kepala ruangan atau PLT, kepala puskesmas. Maka jawabannya iya. Ketika jawabannya iya, maka di sini dituliskan kepala puskesmasnya. Nah, sedangkan di sini diisikan oleh sekretarisnya. Ya. Di sini sekretaris. Seperti itu. Jadi, ini saya contohkan aja ya.
saya. Nah, anggaplah ini sekretarisnya. Kemudian saya ganti dulu nih, Baso Prayogo. Oke, anggaplah ini Baso Prayogo ini PLT Pimpus bla 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 ya, PLT Pimpus bla bla apalah. Kemudian di sini ya betul, di sini kepala dinasnya, di sini sekretarisnya. Nah, maka yang bertanda tangan di sini nantinya itu tetap sekretarisnya, kemudian yang untuk hariannya ditandatangani oleh PLT Pimpusnya si Baso Prayogo tadi. Jadi hariannya itu ditandatangani oleh PLT-nya. Karena di sini harus pejabat definitif, di sini juga harus pejabat definitif. Bukan yang PLT yang bertanda tangan di sini. Ya, berdasarkan petunjuk ini tadi ya. Nih, pedoman organisasi tadi. Ya, di sini ada yang bertanda tangan itu pejabat definitif. Nah, di sini juga. Kecuali kalau di sini kalau kategorinya tidak. Kalau kategori tidak berarti ini enggak diisi. Ini artinya di sini pimpusnya ya definitif. Ini pimpus definitif. Maka yang bertanda tangan di sini pimpusnya juga, di hariannya juga pimpusnya juga. Ya, bukan Baso lagi tadi. Kecuali kalau pimpusnya definitif. Nah, seperti itu. Beda kalau PLH tadi. PLH kan tidak bisa, pejabat definitif ini kan tidak bisa memantau ke puskesmas, maka yang si hariannya ini dipantau oleh si PLH tadi atau PLT tadi atau pimpinan PLH Baso tadi, Baso Prayogo tadi. Karena yang memantau hariannya ini, maka yang memberikan penilaian di sini itu yang pejabat definitifnya. Seperti itu mekanismenya ya. Mudah-mudahan paham. Nah, yang untuk di rumah sakit sama diisi, di sini diisi pejabat definitifnya, di sini diisi juga pejabat definitifnya, di sini kepala ruangannya. Ya, di sini tidak memandang definitif apa enggak. Yang jelas kalau di ruangan rumah sakit semua item ini wajib diisi kalau dia di rumah sakit ya. Karena di rumah sakit itu ada kepala ruangannya. Di sini dipilih ya. Nah, jadi di sini yang memantau hariannya itu kepala ruangan seperti itu. Nah, kemudian yang bertandangan di sini pejabat definitifnya sama dengan di sini. Ya Pak, lagi ngerekor dulu Pak. Oke, lanjut. Kemudian untuk di teknis berikutnya, ketika ini semua sudah terisi, lanjut ke langkah ke pegawai yang dinilai. Nah, di sini ini anggap ini udah diisi ya, ini diisi. Nah, ini kembali lagi seperti saya jelaskan lebih di awal tadi. Di sini ada pilihan opsi ya. Ini ketika diklik di sini ada opsi ya. Ini saya sudah kasih peringatan opsi pilihan. Ada muncul tanda panah, maka di sini ada opsi pilihan. Nah, agan-agan ini berada di mana nih? D3 atau umpamanya di D4 atau S1. Nah, kalau di S1 tinggal milih sini. Nah, ini udah otomatis ya, kategori ahli. Nah, ini umpamanya pilih D3. Kemudian di sini pilih lagi. Sekarang berada di kategori pangkat apa? Kalau umpamanya penata muda, di sini langsung berubah 3A ya. Sesuai dengan yang ada di sini. Nih, penata muda 3A. Kategorinya juga udah langsung di sini otomatisnya. Ini ada eksistensi rumus. Nih,
yang di atas di sini ya. Jadi dia sudah langsung mengeksekusi. D3 dengan kategori pangkat penata muda dengan golongan 3A, maka kategorinya langsung dieksekusi otomatis, dia sebagai tenaga terampil. Nah kalau ini diisi manual, teknis pengisiannya ini ada tanda petik sedikit ya, nih tanda petik, kemudian tanggal dan bulan tahun ya. Kemudian lanjut di sini. Nah ini saya jelaskan sedikit. Seumpamanya periode awal kerja di tahun 2020 ini berada di Januari, maka di sini diketikkan Januari ya. Januari. Kemudian akhir periodenya kerja di tahun ini, umpamanya tiba-tiba dia mutasi di bulan 5 ya, tiba-tiba mutasi di bulan 5. Nanti ini saya ganti Mei dulu, Mei. Oke, berarti dia masa kerjanya di tahun itu cuma 5 bulan. Nah di sini langsung mengeksekusi bahwa ini 12 bulan. Kenapa? Karena targetnya di awal tahun dia punya rencana kerja 12 bulan, cuma di pertengahan tahun dia pindah atau mutasi. Maka di tempat berikutnya di sini dia bikin SKP, di tempat berikutnya itu Juni. Kemudian di sini umpamanya berakhir Desember. Berarti ada 7 bulan ya. Maka di sini eksekusinya tetap 7 bulan ya. Berbeda dengan di awal tadi ya, satunya 12 bulan. Nah kalau ini karena memang dia kerjanya dimulainya di mana tadi di Juni, maka di sini eksekusinya 7 bulan ya. Seperti itu. Nanti di sini tetap 7 bulan juga. Berbeda dengan halnya tadi yang ini ya. Di sini tetap 12 bulan, nanti di akhirnya dia menyesuaikan 5 bulan ya. Sini awalnya 12 bulan, nanti di sini menyesuaikan ya, realisasinya menyesuaikan ya. Di sini 5 bulan juga. Mengapa seperti itu? Juknisnya seperti itu ya. Jadi silakan baca juknis petunjuk pembuatan SKP-nya. Seperti itulah juknisnya. Jadi ini udah baku ya. Jangan di dikritisi ya, kok gini ya. Ini kalau mau lebih paham baca juknisnya kalau kepengen tahu dasarnya ya. Kemudian lanjut di 3A. 3A itu nilai dasarnya 150 ya. Kalau ini sini ketinggian nih berarti. Jadi kita tidak berpatokan di sini ya, nilainya 150 bukan. Jadi ini nilainya harus lihat di SK. Umpamanya kalau di SK pangkat terakhirnya itu 151,05 seumpamanya. Nah, dia langsung eksekusi. Bahwa dalam di sini langsung eksekusi bahwa dalam 1 tahun dia harus mencapai angka kredit 18,827 seperti itu ya. Jadi ini lihatnya di SK ini angka kreditnya lihat di SK, berapa angka kredit dia peroleh di waktu yang lalu, kemudian dientrikan di sini. Nah ini target per tahun. Jadi ketika ini dikali 2,5 tahun ya, itu bisa mencapai angka kredit ini 200 seperti itu. Oke lanjut, ini nanti ada hubungannya di sini ya, kita lanjut aja di SKP. Nah di sini udah banyak urtuknya, ini saya select all dulu, saya pilih semua. Nah ini urtuknya tuh banyak
ya, berdasarkan yang ada di sini nih. Sorry, masternya ini. Jadi teman-teman tinggal milih di sini nih. Ini yang kosong ini berarti nggak ada urtuknya ya, berarti sampai di sini aja. Ini nanti umpamanya ada kalimat yang nggak kelihatan, tinggal tarik aja ke bawah seperti ini ya. Oke, jadi kalau yang kosong gini berarti urtuknya nggak ada ya, berarti hanya cukup yang membeli sampai di sini. Ini backingnya kayak gini nih, tarik ke atas aja. Oke, lanjut aja langsung. Nah, kita pilih ini urtuk yang mana kita mau kerjain. Namanya melakukan rencana bulanan, entrikan ya berapa urtuknya, berapa kali, anggaplah 12. Ini umpamanya 2 kali. Nah, itu nomornya, urutnya sudah tersusun sendiri. Kemudian ini pilih lagi ini melakukan persiapan dokumen. Ini tandain aja dulu, isi aja dulu 1. Kemudian ini lagi ini APD, melakukan pengawasan penggunaan APD, entrikan 1 aja dulu. Oke, sebagai penanda aja ya. Nah, di sini kekurangan aplikasi ini masih ada sebetulnya. Ketika ini kan kalau diisi di sini tek, ini langsung otomatis ya ketika saya enter. Nah, otomatis nah nilainya. Nah, ini udah langsung loncat kayak gini nih. Kekurangannya ini di sini nih. Nah, berbeda umpamanya kalau saya entrikan di sini 1. Nah, tapi dia kalau sudah loncat ke baris ketiga, ini kan kalau di sini masih fungsi dia langsung 18. Nah, ya kan di sini. Berbeda halnya kalau umpamanya masih di sini, masih bisa dia 18. Tuh. Kemudian kalau sudah di baris ketiga dari sini, dia kembali ke nomor 1 lagi. Nah, kekurangan aplikasi ini seperti itu. Jadi teknisnya gampang aja. Jadi tinggal pilih aja dulu apa nilai apa urtuknya seperti apa, pilih poin, kasih tanda aja 1 dulu, 1 seperti itu. Kemudian setelah kita pilih kasih angka sembarang aja dulu. Kemudian kita pilih ini ya. Kita ini karena kita ndak mau ngeprint semua ini, printnya ke print semua nih, supaya tidak terprint semua, tidak muncul semua urtuknya. Kita filter, nolnya kita hilangin centangannya. Kemudian oke. Nah, akhirnya urtuk yang sudah kita pilih aja yang muncul. Nah, di sini kemudian nilai muncul, keluar nilai akumulatif ya. Poin angka kreditnya itu dari total yang sudah kita pilih dan kita kasih frekuensi ini frekuensi kegiatan ya, kuantitas itu cuma 4,45. Nah, jadi tugas kita di sini menyamakan yang ada di sini 18,827 per tahunnya sasarannya ya. Jadi di sini harus juga 18,827. Gimana caranya? Di sini kita naikkan ini, melakukan penjaringan kesehatan gigi dan mulut. Umpamanya berapa orang nih, berapa kali, artinya berapa orang ya. Umpamanya 150, 250. Tak. Naik nggak? Nah, naik jadi 5. Ya kan? Kemudian melakukan persiapan dokumen. Ini urtuknya nggak ada ya. Berarti nanti dibaikin ya, teman-teman baikin sendiri. Ini melakukan persiapan ruangan, umpamanya berapa kali tuh, 360 kali. Oke, berubah nggak? Nah, berubah 4,4. Kemudian melakukan inventarisasi alat berapa kali, umpamanya 250 kali. Nah, dan naik lagi. Ini ya contoh signifikannya sini kalau mau pengen lihat nih, 450 kali. Nah, seperti itu ya. Jadi ini dinaikkan angka kreditnya di kuantitas ini frekuensi ya dalam 1 bulan ya. Artinya melakukan evaluasi dan dokumentasi asuhan kesehatan gigi dan mulut selama setahun itu 450 kegiatan. Nah, bulanannya frekuensinya tiap bulan itu sekitar 77,5
Jadi ini dibagi 12 bulan itu artinya agan-agan itu harus melakukan tindakan ini sebanyak 37 kali. Jadi ini sudah langsung membagi ya. Nah, jadi agan-agan tinggal menaikkan angka ini ya jadi 18, sekian ini. Kalau umpamanya angka di sini udah kegedean nih, angka di sini udah kegedean, berarti harus nambah urtuk. Nambah urtuk ya buka filter lagi. Ini pilih semua, kemudian pilih lagi urtuknya, tambahin urutan tugasnya. Ya. Set, umpamanya contoh. Oke. Udah, habis itu filter lagi, kemudian oke. Kemudian baikin lagi itu tadi angkanya. Ini naik, kita entrykan lagi umpamanya, kasih lagi ya. Jadi ini tergantung, nggak asal nambah menaikkan ya, ini juga tergantung kesanggupan agan melakukan kegiatan ini dalam 1 tahun ya. Bukan hanya untuk mendongkrak nilai ini agar bisa menjadi 18. Nah, ini juga disesuaikan dengan kebutuhan kesanggupan agan-agan untuk melakukan tindakan ini dalam 1 tahun. Oke. Oke, lanjut. Anggap ini udah clear, sudah sampai angka ini ya, anggaplah ya. Nah, maka selanjutnya di sini tiap bulannya. Ini saya filter ulang ya. Nah, kenapa saya filter ulang? Di sini, nah urtuknya ini aslinya itu masih seperti ini ya, sama dengan yang di master. Sama dengan yang di master seperti ini. Sama yang ada di awal di SKP tadi ya, ini kan sudah terfilter. Nah, gimana menyesuaikan urtuk yang ada di sini sama agar sama dengan ini? Ya, hariannya, bulanannya ini sama dengan yang ada di SKP. Maka caranya adalah sama, filter. Sini, pilih, kemudian nolnya ini dihilangin centangannya, kemudian oke. Nah, itu udah sama. Ya. Ini tinggal baikin aja, tarik aja ini. Seperti ini. Ya. Untuk row-nya ini sebut row, cell. Ini row. Satu seperti ini di cell, ini cell, satu ini disebut cell. Oke. Jadi untuk cell ini nanti tinggal baikin seperti ini ya, tarik aja seperti itu. Kemudian ini contoh ya. Ini kan nih urtuknya melakukan inventarisasi alat. Berarti 20 kali dalam 1 bulan. Itu poin nomor 6. Nah, kita ke poin nomor 6. Berapa kali tadi? 20 kali. Nah, di sini poin nomor 6 ini isikanlah di sini sampai berjumlah 20 kali. Jadi umpamanya tanggal 1 melakukan 1 kali, tanggal 2 berapa itu? Tanggal 5 2 kali. Nah, tuh ini muncul naik sendiri. Di sini umpamanya 1 kali. Nah, dientrikan di hari mana akan bertugas. Di hari itu berapa kali melakukan tugas itu. Nah, 1 kali. Nah, hingga akhirnya mencapai 20 poin atau 21 poin. Di sini ya, ini artinya 20 sampai 21. Ini kalau 20,8 ini kalau dibulatkan jadi 21. Anggaplah jadi rata-rata 21 ya. 21. Oke. Ini dilakukan hal yang sama kepada untuk seluruh ortoknya di sini ya. Jadi ngisinya itu di sini, ngisinya di sini aja. Yang lain-lain otomatis kerja. Oke. Kemudian di sini ada tanggal ya. Di Januari berakhir di tanggal berapa? Kalau umpamanya Januari berakhir tanggal 28, maka di sini entrikan 28. Ini otomatis sudah ngikutin 28 ya. Kalau di sini berakhirnya tanggal 31, tanggal 31, maka di sini juga ngikut ya. Di sini ada tanggal. Kemudian bagaimana cara menandai tanggal merah? Ini di blok aja ini di blok. Saya perbaiki ya di blok. Nah. Oh, sorry masih belum. Blok. Saya. Oke. Bagaimana cara menandai tanggal merah? Sama dengan cara yang tadi yang saya lakukan. Ini umpamanya tanggal 7 tanggal merah. Blok aja sampai ke bawah. Kemudian pilih format. Ini format ke sini, format.
pilih format cell, kemudian nih karakter seperti apa. Nah, umpamanya seperti ini. Oke. Nah, seperti itu. Tanggal berikutnya sama juga di blok. Kemudian oke. Nah, tadi umpamanya ini contohnya berakhirnya di tanggal 28, berarti ini di blok. Ini di blok. Nah, tuh. Berarti karena umpamanya berakhirnya di tanggal 28. Seperti itu. Artinya ini tanggal merah ya, tanggal nggak ada di kalender. Itu contoh aja. Kemudian jangan lupa save. Lakukan hal yang sama di bulan 2, 3, 4, 5, 6 sampai di bulan 12. Lakukan hal yang sama. Pokoknya filter, bikin penanda tanggal merah ya, filter, bikin penanda tanggal merah dulu, kemudian diisikan, dientrikan angkanya. Kemudian yang untuk di semester apa yang mesti kita lakukan? Nggak ada sih yang dilakukan di sini karena ini udah otomatis juga terisi ya, jadi tinggal filter aja ya, agar sesuai dengan yang di SKP di harian. Sini menyesuaikan di sini sama semester, jadi ini harus sesuai ya, urutnya, uraian tugasnya harus sesuai. Nah, jadi tinggal memfilter aja, kita nggak ngelakuin apa-apa, biarkan dia bekerja sendiri, menghitung dengan sendirinya ya. Kemudian di dupaknya juga begitu, kita nggak usah ngapa-ngapain, kita tinggal filter, selanjutnya dia ngitung sendiri. Nah, seperti ini, sama dengan yang ini ya, ini sama dengan yang ini, kita tinggal filter aja. Oke, nah udah jadi, udah selesai, simple kan ya. Oke, untuk masih ada ya yang saya jelaskan. Mohon maaf ini durasinya agak lama karena memang agak jelimet sedikit ya, mudah-mudahan agan-agan bisa bersabar. Nah, lanjut untuk yang di sini. Untuk yang di sini nilai, ini ada nilai awal nih 7. Nilai awal itu nilai awal ya, artinya di tahun nilai awalnya itu ini 76 ya. Nilai awal di sini orientasinya, orientasi pelayanan nilai awalnya 76, integritasnya 75,5, komitmen 75, nilai awal, nilai dasarnya ya. Nah, nilai dasarnya ketika dia pertama kali CPNS atau PNS, nilai dasarnya untuk dinilai itu nilainya ini, jangan sampai di bawahnya inilah ya kategorinya, jangan sampai di bawah 70 ya, pokoknya sekitar inilah 76-75 nilai awalnya ya. Nanti di sini ngitung sendiri, dia menaikkan sendiri angkanya ya, jadi nggak usah ngentrikan di sini. Pokoknya akan ngentri 74 nih, nah tuh dia udah kategori cukup. Nah, kalau di sini diisikan 74 ya kategori cukup, padahal angka untuk SKP itu harus kategori baik. Makanya saya bilang di sini harus awalnya itu 76,5 atau 75 ya, nggak boleh 76,5 ya. Oke, seperti itu ya. Udah selesai penanunya SKP nya. Nanti ini apa namanya, udah selesai, nanti tinggal di print aja. Untuk melihat bentuknya seperti ini kurang lebih bentuknya ya. Oke, jadi anggaplah ini udah selesai, tahun pertama udah selesai ya. Nanti ini kita anggap bahwa tahun pertama SKP dupaknya dan hariannya udah selesai untuk tahun pertama tahun 2020. Oke, bagaimana untuk tahun keduanya? Tahun keduanya nanti mengacu di video berikutnya ya.
ada di deskripsi. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan support terus channel ini, pantau terus channel ini. Kemudian silakan bergabung di link grup di bawah ya. Untuk yang terapi gigi silakan bergabung untuk grup perawat ya. Saya masukkan di grup perawat aja, linknya ada di situ di bawah. Silakan join di situ. Di sana kita bisa saling share ilmunya, berbagi. Ketika ada teman-teman ada kendala, nanti saya coba bantu lewat di grup ya. Oke, sekian atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.